Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kumaira Handayani dari kelas 10 juga. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu terkait LPS, OJK, dan bank. Simak videonya ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenal OJK, LPS, dan bank. Apa itu definisi bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk yang selanjutnya, apa sih fungsi bank itu? Untuk yang pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan giro dan deposito. Lalu yang kedua, menyalurkan dana kepada dalam bentuk kredit. Lalu yang terakhir ada memberikan jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis bank itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada bank umum. Bank umum juga dikenal sebagai bank komersial, adalah lembaga keuangan yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan transfer dana. Bank umum dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk kredit atau pembiayaan. Lalu yang kedua itu ada bank perkreditan rakyat atau yang biasa disebut BPR. Adalah bank yang fokus melayani masyarakat kecil, tidak menerima giro dan tidak ikut clearing karena kegiatan usahanya lebih sempit dibandingkan bank umum. BPR ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit. Untuk yang selanjutnya itu ada prinsip kegiatan usaha bank. Nah, prinsip kegiatan usaha bank di Indonesia ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya adalah prinsip demokrasi ekonomi, kepercayaan atau yang bisa disebut fiduciary principle, kerahasiaan atau yang bisa disebut confidentiality, dan kehati-hatian atau yang bisa disebut prudential principle. Prinsip ini mengatur hubungan antara bank dan nasabah serta kegiatan perbankan secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu kan tadi ada prinsip kepercayaan. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan ini dilandasi oleh kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank ini juga harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan kesehatan keuangan dan memberikan pelayanan yang baik. Lalu yang kedua ada prinsip kehati-hatian, yaitu bank yang harus selalu bersikap berhati-hati gitu dalam istilahnya dalam menjalankan usaha perbankan. Prinsip ini juga bertujuan untuk melindungi dana dan kepercayaan nasabah serta menjaga stabilitas keuangan bank. Lalu yang ketiga ada prinsip kerahasiaan. Nah, bank ini wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, lalu informasi tentang nasabah dan simpanannya tidak boleh disebarkan tanpa izin yang sah. Lalu yang keempat ada prinsip mengenal nasabah. Nah, bank ini melakukan proses verifikasi dan pengenalan terhadap nasabahnya. Prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Lalu yang terakhir ada prinsip demokrasi ekonomi. Perbankan Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa perbankan harus beroperasi untuk kepentingan masyarakat yang luas. Lalu untuk slide selanjutnya ada produk bank. Nah, apa aja sih produk bank itu di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada tabungan, simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Lalu yang kedua ada giro, simpanan untuk transaksi menggunakan cek atau bilet giro. Yang ketiga ada deposito, simpanan berjangka dengan suku bunga tetap. Lalu yang terakhir ada kredit, pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Nah, selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan atau yang bisa disebut LPS. Lembaga penjamin simpanan atau yang bisa disebut LPS ini menjamin simpanan nasabah di bank hingga 2 miliar per nasabah atau per bank.
Jika bank mengalami kegagalan atau bangkrut, LPS akan membayar simpanan nasabah hingga batas tersebut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selanjutnya adalah latar belakang OJK. Nah, OJK atau yang bisa disebut Otoritas Jasa Keuangan dibentuk karena adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dan independen, serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu untuk slide selanjutnya ada tujuan dan fungsi OJK. Nah, ini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu tujuan dulu. OJK atau yang bisa disebut Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan utama untuk menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, yang kedua ini ada fungsi dari OJK. Fungsi OJK ini untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi konsumen masyarakat dari resiko yang mungkin timbul dari kegiatan jasa keuangan seperti penipuan atau praktik bisnis yang merugikan. Selanjutnya ada wewenang OJK. Nah, hal ini juga mencakup pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. OJK ini juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen. Untuk yang selanjutnya ada visi dan misi OJK. Di sini saya menyebutkan visi terlebih dahulu, yaitu menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk misinya itu ada menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada definisikan dengan cerita kasus terkini. Nah, saya akan mencontohkan satu contoh kasus, yaitu kasus investasi ilegal seperti robot trading atau binary option yang merugikan masyarakat. OJK berperan membekukan kegiatan tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong. Nah, untuk yang terakhir itu ada kaitan kasus dengan edukasi dan perlindungan. Kasus seperti ini menyorot kepentingan peran OJK dalam edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. OJK ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum dari penipuan investasi, serta mengawasi dan menindak pelaku ilegal di sektor keuangan. Nah, sekian saja dari materi yang saya sampaikan mengenai OJK, LPS, dan bank. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.